Staf khusus Presiden jadi sorotan setelah salah satu mantan asisten staf khusus membuat gaduh media sosial. Selain menyoroti kinerja staf khusus, warganet juga menyoal gaji staf khusus yang terlalu besar dan tidak sesuai dengan kinerjanya. Bagaimana duduk soal kegaduhan di media sosial yang melibatkan mantan asisten staf khusus dan apa sebenarnya tugas dan fungsi staf khusus Presiden? Kegaduhan di media sosial X ini berawal dari unggahan akun @lufidecahyo pada Rabu 4 September 2024. Akun ini menceritakan pengalamannya mengerjakan sebuah proyek di Tulung Agung, Jawa Timur bersama seorang anak lulusan hukum yang tak disebutkan namanya. Unggahan itu ditanggapi Yasmin Nur melalui akun X @yasminsakti. Dalam cuitannya pada Jumat, Yasmin menyebut informasi yang disebarkan akun @lufidecahyo adalah hoax atau kabar bohong. Selain itu, ia juga mengancam akan memenjarakannya karena unggahan tersebut. Belakangan Yasmin minta maaf pada publik dan menutup akun media sosialnya. Yasmin juga meminta maaf pada Sekretariat Kabinet yang ikut terseret akibat perilakunya di media sosial. Padahal Yasmin menyebut ia telah mundur sebagai asisten staf khusus Presiden sejak 2023. Sebelum membahas tugas asisten staf khusus, kita kupas dulu tugas dan fungsi staf khusus Presiden. Staf khusus Presiden mulai ramai dibicarakan setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan jajaran staf khususnya untuk pertama kalinya pada 21 November 2019. Kala itu Jokowi menunjuk 7 anak muda dari berbagai latar belakang untuk menjadi staf khusus. Tugas staf khusus ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012, yakni untuk memperlancar tugas Presiden. Staf khusus melaksanakan tugas tertentu yang diberikan Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dikerjakan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya. Staf khusus tidak sendirian bekerja, karena juga dibantu paling banyak 5 asisten staf khusus, sementara masing-masing asisten staf khusus dibantu lagi oleh paling banyak 2 pembantu asisten. Hal ini diatur dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2018. Besaran gajinya pun diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2015. Gaji bulanan pembantu asisten staf khusus 19,5 juta rupiah per bulan, asisten staf khusus 32,5 juta rupiah, dan staf khusus 51 juta rupiah. Wih, banyak juga ya, ternyata jumlahnya termasuk juga gajinya. Dengan banyaknya jumlah dan gaji yang diterima, kira-kira efektif nggak ya kinerjanya? Pengamat kebijakan publik yang juga guru besar Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan menilai ada tumpang tindih kewenangan antara staf khusus dengan kementerian lembaga lainnya di pemerintahan, sehingga membuat kinerja staf khusus menjadi kurang efektif. Akibatnya muncul presiden buruk, termasuk dugaan jabatan staf khusus dan turunannya ini sebagai ajang bagi-bagi jabatan di pemerintahan. Untuk itu, pemerintahan mendatang bisa mengevaluasi lagi kinerja staf khusus. Ini persoalan yang harusnya juga profesional. Gitu ya, karena apa? Karena staf khusus itu ya menempel ya pada birokrasi pemerintahan. Meskipun kita tahu ya ada KSP di situ gitu ya, kemudian juga ada penasihat presiden di situ ya. Nah, jadi jangan sampai nanti tabrakan fungsi kewenangan dengan lembaga-lembaga sudah ada. Makanya dari awal saya katakan itu harus clear dulu kewenangan fungsi tugasnya, kemudian akuntabilitas termasuk rekrutmennya. Dan tidak boleh ada kesan bagi-bagi kekuasaan gitu ya. Atau bagi-bagi karena balas budi, balas jasa gitu. Tapi ini semata-mata karena memang kebutuhan kelembagaan presiden. Kehadiran staf khusus Presiden ataupun jabatan publik lainnya tentu bertujuan melayani publik karena mereka digaji oleh uang negara yang berasal dari rakyat. Sudah sepatutnya sikap dan perilakunya pun harus mengikuti jabatan yang melekat pada dirinya. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Apakah masih perlu ada staf khusus Presiden di masa mendatang?